Aku terbangun dengan nafas terengah. Seperti biasa, mimpi buruk itu kembali. Jeritan teman-teman, bunyi tembakan, dan darah yang tak pernah bisa terhapus dari ingatan. Aku bangun dan melihat sebuah notifikasi dari produser podcast. Aku membaca pesan itu sekali lagi. Aku menghela nafas, mencoba meyakinkan diri bahwa ini adalah langkah yang tepat. Seorang staf menyambutku dengan senyuman. "Selamat datang, Elinda." Tubuhku bergetar. Terngiang kembali. Selamat datang di permainan pertama. Selamat datang di permainan kedua. Aku tak mendengar apa yang dikatakannya selama perjalanan ke backstage. Di ruang make up, aku menghadap sebuah cermin besar, dan seorang makeup artis memberikan riasan tipis. "Terima kasih sudah datang. Saya tahu ini pasti sulit bagi Anda." Aku menatap host itu sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Sulit memang, tapi mereka yang sudah pergi layak didengar ceritanya." Host mengangguk tampak penuh simpati. "Kita akan mulai sebentar lagi. Kalau ada yang membuat Anda tidak nyaman, beritahu saya." Dengan langkah pelan, aku mengikuti host ke studio rekaman. Ruangan itu terasa dingin dan sunyi. Hanya ada meja, mikrofon, dan lampu yang menyala terang. Aku menghela nafas panjang. Baik, aku siap. Ready, action. Selamat datang di Kokoa Studio, di mana kami mendengar kisah nyata dari mereka yang selamat dari situasi tak terbayangkan. Hari ini, kita berbicara dengan Elida, pemenang dari kompetisi Squid Game yang kontroversial. Mari kita dengarkan ceritanya. Sebagai pemenang Squid Game, Anda memiliki pengalaman yang jujur saja tak seorang pun bisa bayangkan. Bagaimana Anda mendeskripsikan perasaan setelah keluar sebagai pemenang? Menang. Kalau itu yang bisa disebut menang ya. Yang jelas, saya tidak merasa seperti seorang pemenang. Uang itu ada di rekening saya sekarang. Tapi setiap malam, saya masih mendengar suara tembakan. Jeritan mereka dan wajah-wajah itu, mereka tidak pernah hilang. Apa yang menjadi pemicu Anda mengikuti permainan ini? Sebenarnya saya tidak tahu Squid Game ini permainan seperti apa. Saya dan teman-teman hanya diberi kartu. Kami memutuskan pergi karena sedang jenuh dengan rutinitas kita dan kondisi otak sedang lelah sehabis masa ujian. Tapi siapa sangka kalau Squid Game merupakan permainan survival tentang hidup dan mati. Apakah Anda pernah berpikir untuk menyerah di tengah permainan? Sering. Di setiap permainan, saya merasa akan mati. Tapi di saat yang sama, saya tidak bisa menyerah begitu saja.
Karena jika saya berdiam diri, saya tidak akan selamat. Jadi, saya hanya bisa terus maju. Apa satu permainan yang paling membekas di benak Anda? Permainan lompat katak. Karena saat itu aku kehilangan 2 teman baikku di depan mata. Dan aku tak. Maaf, saya tahu ini sulit. Mari kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Tentang hadiah 271 triliun. Apakah sudah Anda pergunakan dengan baik? Uang itu masih tersimpan di suatu tempat, belum tersentuh. Uang itu hanya mengingatkan saya pada darah yang mengalir di sana. Terakhir, apa yang ingin Anda katakan kepada mereka yang mungkin tergoda untuk mengikuti jejak Anda? Jangan pernah masuk ke permainan itu. Dunia nyata memang sulit, tapi tidak ada uang yang sebanding dengan kehilangan kemanusiaan kalian. Dan kalau kalian berpikir kalian bisa menang tanpa mengotori tangan kalian, kalian salah besar. Itu tadi cerita dari Elida, seorang pemenang Squid Game yang selamat tetapi terluka secara emosional. Apapun yang Anda pikirkan, satu hal yang jelas, hidup tidak dapat diubah dengan mudah. Ada perjuangan dan pengorbanan di setiap langkah pencapaian. Sampai jumpa di episode berikutnya, hanya di Kokoa Studio.